Kejaksaan Agung masih menelusuri kemana aliran dana 400 miliar rupiah yang disebut sebagai kerugian negara dalam kasus impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong. Pakar menyayangkan jika penetapan status tersangka imbas resiko jabatan. Penetapan tersangka terhadap Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasi Lembong masih menuai tanda tanya. Tak hanya kasus importasi gula yang terjadi 9 tahun lalu, Kejagung hingga kini belum menemukan aliran dana kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Kejaksaan Agung diminta menjelaskan keterpenuhan unsur pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur kategori kerugian keuangan negara. Meski membantah politisasi hukum, Kejaksaan Agung perlu melihat apakah ditemukan mens rea atau niat jahat dan tidak semua kerugian negara dikategorikan sebagai kejahatan korupsi. Mengenai aliran dana itu akan didalami juga, ya. Apakah karena kalau kita lihat kan tersangka sebagai regulator, ya, bersama dengan dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu. Nah, apakah ada misalnya di situ unsur aliran dana, tentu nanti akan terus didalami. Pak, ada penggeledahan lanjutan nggak sih Pak dekat-dekat ini? Nah, hingga saat ini belum. Ya, jadi bukti-bukti yang sudah diperoleh itu akan didalami, itu akan diintensifkan dan misalnya kalau ada penambahan keterangan yang dibutuhkan, penyidik akan melakukan. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai Kejaksaan Agung keliru jika menetapkan status tersangka kepada Tom Lembong karena kebijakannya yang diambil 9 tahun silam. Fikar khawatir banyak orang tak mau menjadi pejabat publik lantaran kebijakan yang dibuat menjadi perkara hukum di kemudian hari. Nggak bisa sembarangan kejaksaan menetapkan orang bekas pejabat publik gitu, ya, karena kebijakannya kemudian dia dikriminalkan, pidanakan. Kecuali, ada kecualinya memang. Kecuali bisa dibuktikan bahwa dari kebijakannya itu dia mendapatkan sesuatu, ya, mendapatkan uang umpamanya atau materi yang lain gitu, ya. Nah, itu kan jelas, itu artinya kebijakan itu didasari pada motif yang lain gitu, ya, motif ekonomi, motif untuk mencari uang dan sebagainya. Nah, ini. Adapun mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI Charles Sitorus. Di saat Indonesia surplus gula tahun 2015 lalu, Tom Lembong memberikan izin impor gula kristal mentah kepada PT AP sebanyak 105.000 ton. Padahal yang diizinkan impor seharusnya pihak BUMN. Perbuatan yang dilakukan Tom Lembong diduga merugikan negara 400 miliar rupiah dalam kasus korupsi impor gula. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.